Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH. Sekolah yang akan diajar adalah Sekolah Dasar Negeri 1 Barabai Timur, kelas 5 semester 2, dengan tema 8 yaitu lingkungan sahabat kita dan subtema 1 yaitu manusia dan lingkungan pada pembelajaran kedua. Kompetensi inti. Yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati atau mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar. Pada pelajaran seni budaya dan prakarya, yang pertama adalah memahami tangga nada, yang kedua menyanyikan lagu-lagu dalam berbagai tangga nada dengan iringan musik. Lalu pada pelajaran ilmu pengetahuan alam, yang pertama adalah menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Yang kedua, membuat karya tentang skema siklus air berdasarkan informasi dari berbagai sumber. Lalu pada tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, melalui kegiatan menyanyi, siswa mampu mengidentifikasi berbagai tangga nada dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu menjelaskan terjadinya siklus air dengan baik. Yang ketiga, melalui kegiatan menggali informasi dari sumber bacaan, siswa dapat membuat bagan sederhana untuk menjelaskan siklus air. Materi pembelajaran pada pembelajaran kedua ini antara lain yang pertama adalah tangga nada, yang kedua siklus air, yang ketiga menyanyikan lagu dalam berbagai tangga nada, yang keempat membuat bagan siklus air. Lalu metode pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan adalah discovery learning atau penyingkapan dan penelitian. Lalu pendekatan yang digunakan adalah scientific atau mengamati, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Metode yang digunakan yaitu ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Lalu, media dan sumber pembelajaran yang digunakan adalah buku siswa tematik terpadu kurikulum 2013, kelas 5 tema 8 yaitu lingkungan sahabat kita. Lalu yang kedua, buku guru tematik terpadu kurikulum 2013, kelas 5 tema 8 lingkungan sahabat kita. Yang ketiga, video atau slide atau gambar tentang materi pembelajaran. Yang keempat, handphone atau laptop. Yang kelima, lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Pada bagian pendahuluan, yang pertama, guru memberi salam kepada siswa dan menanyakan kabar. Yang kedua, mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang dipimpin oleh ketua kelas. Yang ketiga, menanyakan tentang kehadiran siswa. Dan yang keempat, guru mengingatkan siswa tentang pelajaran sebelumnya dan mengaitkan dengan pelajaran yang akan disampaikan atau persepsi. Dan yang terakhir, guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan dan tujuan kegiatan belajar. Bagian inti. Pada bagian inti ada beberapa kegiatan. Yang pertama, ayo bernyanyi atau mencoba. Yang pertama, siswa mengamati teks lagu Tik-Tik Bunyi Hujan. Yang kedua, dengan menirukan atau dibimbing guru, siswa mencoba menyanyikan nada-nada pada lagu secara berulang-ulang hingga tepat. Dan yang ketiga, siswa membaca syair lagu dengan cermat, lalu menceritakan isi syair lagu. Dan yang terakhir, siswa menyanyikan syair lagu sesuai nada yang tepat. Kegiatan selanjutnya yaitu guru menyampaikan materi tentang siklus air. Lalu, ayo mengamati atau mengamati. Yang pertama, siswa membentuk kelompok terdiri atas 4-5 siswa tiap kelompok. Dan yang kedua, tiap kelompok mengamati gambar siklus air, lalu menuliskan proses-proses yang terlihat pada gambar tersebut.
Yang terakhir, perwakilan dari setiap kelompok maju ke depan kelas untuk menceritakan gambar siklus air dan proses-proses yang terlihat pada gambar. Kegiatan pada bagian inti yang selanjutnya ada ayo membaca atau mengamati. Yang pertama, siswa membaca teks siklus air dengan cermat. Teknik membaca dapat menggunakan teknik membaca senyap atau membaca keras bergantian. Yang kedua, siswa diajak bertanya jawab mengenai isi bacaan. Dan yang terakhir, siswa menceritakan mengenai siklus air dari bacaan. Kegiatan yang terakhir ada ayo mencoba. Yang pertama, dengan kelompoknya, siswa menggambar bagan sederhana untuk menjelaskan siklus air. Siswa diminta membuat bagan yang benar dan menarik. Selanjutnya, setiap kelompok mempresentasikan bagan yang dibuatnya. Kelompok lain menanggapi dan memberi masukan atas bagan yang dipresentasikan. Yang terakhir ada bagian penutup. Yang pertama, guru mengumpulkan lembar kerja siswa untuk diportofoliokan. Yang kedua, sebagai penutup, guru mereview semua kegiatan yang sudah dilakukan seharian dan meminta siswa memberikan kesimpulan. Yang ketiga, guru memberikan tindak lanjut dengan memberi PR. Yang keempat, kegiatan pembelajaran ditutup dengan doa bersama. Sekian penjelasan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian atau RPPH dari kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sedikit informasi tentang persiapan guru sebelum mengajar di kelas. Jadi, kenapa sih seorang guru itu harus mempersiapkan segala sesuatunya sebelum mengajar di kelas? Karena persiapan sebelum mengajar itu sangat penting untuk setiap guru. Persiapan yang dilakukan guru berguna untuk menunjang pembelajaran supaya terlihat lebih efektif dan efisien nantinya. Berikut hal-hal yang perlu disiapkan guru sebelum mengajar di kelas, diantaranya yang pertama, guru menyiapkan materi dan bahan ajar. Jadi, sebelum memulai pembelajaran ada baiknya untuk menyiapkan materi dan bahan ajar yang tepat. Hal ini sangat berguna untuk membuat siswa menjadi lebih terarah saat pembelajaran berlangsung. Yang kedua, guru menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang sering disebut dengan RPP. RPP merupakan suatu rancangan pembelajaran yang akan dibuat oleh guru untuk menggambarkan langkah-langkah pembelajaran yang akan diterapkan di dalam kelas. Dalam hal ini, setiap guru harus membuat satu RPP untuk setiap satu materi seperti biasanya. RPP sangatlah berguna untuk membuat kegiatan pembelajaran menjadi lebih baik dan terstruktur. Selain memuat langkah-langkah pembelajaran, RPP juga memuat kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, metode belajar yang akan diterapkan, media pembelajaran yang akan digunakan, serta instrumen penilaian yang akan diberikan. Yang ketiga, guru menyiapkan model pembelajaran. Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dan penerapan suatu pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Yang keempat, guru mempersiapkan media belajar. Media belajar yang akan kita gunakan di dalam kelas berguna untuk meningkatkan minat serta motivasi siswa dalam belajar. Media belajar yang akan kita gunakan tidak harus terbaru dan canggih, akan tetapi disesuaikan dengan kondisi. Seperti contoh, saat pandemi COVID seperti sekarang ini, ada baiknya kita menggunakan media belajar yang tidak melibatkan antar siswa di dalam kelas. Mungkin kita bisa menggunakan media belajar berupa video. Video pembelajaran berguna untuk melatih siswa dalam menyerap pengetahuan yang bersumber dan audio visual. Mereka akan sangat tertarik saat pembelajaran berlangsung nantinya. Yang kelima, guru merancang pendekatan apa yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoretis tertentu.
Oke, yang keenam, merancang metode pembelajaran, yaitu cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran, di antaranya ceramah, demonstrasi, diskusi, dan sebagainya. 7. Teknik atau strategi pembelajaran. Sebelum kembali mengajar, guru harus mempersiapkan strategi yang akan digunakan saat pembelajaran berlangsung. Strategi belajar berguna untuk membuat pembelajaran menjadi lebih asyik dan menaikkan motivasi belajar siswa. Yang kedelapan, menyiapkan taktik pembelajaran. Gaya seorang guru dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Dalam gaya pembelajaran akan tampak keunikan atau kekhasan dari masing-masing guru, sesuai dengan kemampuan, pengalaman, dan tipe kepribadian guru yang bersangkutan. Dalam taktik ini, pembelajaran akan menjadi sebuah ilmu sekaligus juga seni. 9. Merancang penilaian. Hal terakhir yang harus dipersiapkan seorang guru yaitu bagaimana cara guru untuk melakukan penilaian dari kegiatan pembelajaran di kelas. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pagi, Bu. Pagi, Alhamdulillah baik, Ibu. Bu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa agar pembelajaran yang akan kita lakukan dapat berjalan dengan lancar dan berkah. Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, untuk memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, karena berdoa sudah selesai, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Yang pertama, Alpi Muhammad Yusuf. Hadir, Bu. Mar'atu Zahidah. Hadir, Ibu. Muhammad Aziz Yaspin. Hadir, Bu. Neti Trikodari. Hadir, Ibu. Rima Yanti. Hadir, Bu. Risma Azizah. Hadir, Bu. Alhamdulillah hari ini berhadir semua. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas kemarin. Apakah ada yang masih ingat kemarin kita membahas apa? Saya, Bu. Ya, silahkan. Kemarin kita mempelajari materi tentang fungsi air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Iya, betul sekali. Kemarin kita membahas materi tentang fungsi air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, jadi sebelum kita melanjutkan pada materi berikutnya, Ibu ingin bertanya nih. Apa fungsi air bagi manusia? Ada yang bisa? Untuk mandi, Untuk Bu. minum, Bu. Iya, betul sekali. Selain itu, fungsi air bagi manusia seperti memasak, mencuci, dan masih banyak lagi. Anak-anak, karena kemarin kita sudah membahas tentang fungsi air, jadi hari ini Ibu akan melanjutkan dengan membahas tentang siklus air. Air sangat penting bagi kehidupan kita di muka bumi ini. Tanpa kita sadari, setiap hari kita memerlukan air pada setiap kegiatan kita, seperti memasak, mencuci, minum, mandi, dan masih banyak lagi. Oleh karena itulah, ketersediaan air di muka bumi ini harus tetap terjaga. Karena jika air tidak tercukupi, maka akan berdampak pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, pernahkah kalian berpikir mengapa air tidak pernah habis? Nah, itu karena adanya siklus air. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kalian diharapkan mampu menjelaskan terjadinya siklus air dan prosesnya dengan baik dan benar. Yang kedua, mampu menganalisis dan menggambar bagan sederhana untuk menjelaskan siklus air. Dan yang terakhir,
Melalui kegiatan menyanyi, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai tangga nada dan menyanyi dengan tangga nada yang digunakan. Baiklah anak-anak, siapkan buku dan alat tulis kalian. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin mengajak kalian bernyanyi terlebih dahulu agar kita semua semangat dan siap untuk menerima pelajaran pada hari ini. Di sini kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Tik Tik Bunyi Hujan. Nah, semuanya tahu kan ya? Pernah dengar? Sering? Tahu. Iya, baik. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak lagu Tik Tik Bunyi Hujan ini diciptakan siapa? Ibu Sud. Iya, benar sekali. Lagu Tik Tik Bunyi Hujan ini diciptakan oleh Ibu Sud atau nama lengkap beliau yaitu Ibu Sarijah Niung Bintang Sudipjo. Oke, langsung saja ya kita mulai menyanyikan lagu Tik Tik Bunyi Hujan setelah Ibu mulai musiknya. Diharapkan kalian semua menyanyi sesuai dengan lirik dan tangga nada yang akan Ibu tampilkan pada papan tulis. Siap ya? Nyanyi semua, lihat liriknya ya kalau nggak hafal. Tik 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 bunyi hujan di atas genteng, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Ayo semuanya nyanyi ya. Tik 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 bunyi hujan di atas genteng, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangannya untuk kita semua. Hore. Semoga dengan kita bernyanyi bersama-sama tadi membuat kita semua menjadi bersemangat untuk melakukan pembelajaran pada hari ini. Oke, langsung saja ya kita masuk pada materi. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang air dan siklus air. Sebelumnya, di sini siapa yang tidak tahu air? Ada yang tidak tahu? Tahu, Bu. Tahu, Bu. Alhamdulillah, semuanya tahu air ya. Iya dong, masa nggak tahu air? Setiap hari kita gunakan ya kan? Iya, air itu adalah bagian penting dalam kehidupan manusia. Sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air, yang terdiri dari 3% air tawar dan 97% air asin. Oke, lanjut ya. Selanjutnya kita membahas tentang siklus air. Ada yang tahu apa itu siklus air? Tidak tahu, Bu. Oh, belum ada yang tahu ya. Baik, kalau belum ada yang tahu, Ibu jelaskan apa itu siklus air. Jadi, siklus air itu merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Nah, itu terjadi gitu terus ya, terus-menerus. Tahap siklus air ini ada 3 anak-anak. Ada 3 ya, diingat. Ada penguapan atau evaporasi, ada pengembunan atau kondensasi, dan ada pengendapan atau presipitasi. Ada 3 diingat ya, coba diulang. Ada penguapan, ada pengembunan, dan ada pengendapan. Iya, pintar. Diingat ya semuanya ya, harus ingat. Anak-anak, semua sudah dapat kelompok masing-masing ya. Nah, sekarang kalian semua mari amati dulu gambar di atas, lalu kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian tentang siklus air. Nah, Ibu mau bertanya, di sana ada gambar apa saja? Di sana ada matahari, awan, tumbuhan, dan air, Bu. Nah,
Baik, sekarang Ibu mau menjelaskan gambar di atas menunjukkan tentang siklus air. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Air dari laut, sungai, dan danau menguap akibat terkena panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan, udara tidak dapat lagi menampung uap air atau jenuh. Proses ini disebut transpirasi. Pengendapan. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap tersebut akan mengalami pengembunan membentuk titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Angin membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Kemudian titik-titik di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Baiklah, sekarang kalian sudah paham kan semua tentang siklus air, seperti prosesnya dan penyebabnya. Jika belum paham, kalian dapat bertanya dulu sebelum kita melanjutkan materi. Baik, Ibu. Kepada siswa yang ingin bertanya, apabila ada yang tidak mengerti, dipersilakan untuk bertanya. Ya, kegiatan kita selanjutnya pada hari ini ialah Ayo Membaca. Nah, Bapak persilakan kepada kalian untuk membaca dan memahami mengenai siklus air. Nah, setelah kalian membaca dan memahami mengenai siklus air, bolehkah Bapak minta tolong kepada salah satu dari kalian untuk menjelaskan mengenai siklus air tadi? Saya, Pak. Proses singkat daur air yaitu ketika air laut, evaporasi atau tumbuhan transpirasi terkena panas matahari akan terjadi penguapan. Proses itu kemudian membentuk awan. Setelah itu, awan ditiup oleh angin hingga berkumpul di atmosfer. Semakin naik ke atas, suhu awan semakin dingin. Awan yang suhunya dingin ini berkondensasi menjadi titik-titik udara. Kondensasi adalah perubahan uap air atau benda gas menjadi benda cair pada saat suhu udara di bawah titik embun. Setelah proses tadi, air hujan turun ke bumi atau manipulasi dan meresap ke dalam tanah atau infiltrasi. Rangkaian proses berulang dan menjadi siklus teratur. Menurut kalian bagaimana proses terjadinya hujan? Saya, Pak. Proses terjadinya hujan yaitu air yang ada di laut, sungai, dan danau menguap ke udara. Uapan air itu lama-kelamaan berkumpul dan menjadi awan. Lalu awan-awan berkumpul dan uap air yang terkandung dalam awan itu makin banyak dan berat sehingga turunlah hujan ke bumi. Nah, kalian semua sudah paham kan mengenai siklus air? Iya, Bapak, sudah sudah paham. paham. Baiklah, apabila masih ada yang belum paham, Bapak persilakan untuk bertanya. Tidak ada, Pak. Anak-anak semua sudah dapat kelompoknya masing-masing ya. Nah, setelah kalian membaca tentang siklus air tadi, sekarang tugas kalian adalah menggambar bagan sederhana untuk menjelaskan siklus air. Kalian buat sekreatif mungkin sesuai kemampuan kalian ya. Tambahkan juga kalimat-kalimat yang menjelaskan proses siklus air. Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang tugas kelompok ini, Nak? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah, berarti paham semua ya dengan tugas yang Ibu berikan. Selamat mengerjakan anak-anak. Anak-anak, apakah semuanya sudah selesai? Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah selesai, Ibu minta setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Setelah itu dikumpulkan di meja Ibu ya. Kita hari ini telah belajar dan mengetahui tentang air
siklus air dan proses siklus air. Siapa yang bersedia menyimpulkan secara singkat pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan. Jadi, air adalah bagian penting dari kehidupan manusia di muka bumi. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Siklus air terjadi melalui 3 tahap, yaitu penguapan atau evaporasi, setelah itu pengembunan atau kondensasi, lalu kemudian pengendapan atau presipitasi. Itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Berarti sudah jelas pembelajaran kita hari ini. Bapak akan memberikan tugas di rumah untuk kalian pada buku halaman 11 sampai 13. Dikerjakan pada buku latihan kalian dan bacalah di depan teman-teman dan Bapak guru pada pertemuan selanjutnya. Iya, Baik, Pak. Bapak. Anak-anak, sekarang kalian sudah memahami apa yang kita pelajari hari ini. Baiklah, Bapak cukupkan pertemuan kali ini sampai di sini dan sekali lagi Bapak bangga dengan kalian. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Ketua kelas, silakan pimpin doa sebelum pulang. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.